Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Dua. Satu, dua. Dua. Satu, dua. Kami dari kelompok 1 memberikan sedikit penjelasan tentang nilai karakter yang dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang pertama yaitu religius. Sikap religius salah satu contoh yang bisa kami tambahkan yaitu tentang bagaimana cara mengajarkan anak berdoa yang benar sesuai dengan agama masing-masing anak. Karena memang di sekolah itu kan macam-macam nih. Ada yang agamanya Islam dan non-Islam. Jadi kita mengajarkan cara yang berdoa yang benar. Bisa juga dengan cara mengenalkan kepada anak bahwa misal kita temanya tentang hewan atau tumbuhan. Siapa yang menciptakan gajah misalnya, ketika temanya hewan. Nah, kita juga secara tidak langsung mengenalkan kepada anak tentang sikap religius. Yang kedua yaitu jujur. Contoh, salah satu contohnya yaitu mengajarkan anak untuk mengembalikan barang yang bukan miliknya. Kita berikan pembiasaan dulu kepada anak. Nah, kita kasih pengarahan dulu. Nah, nanti barang mainannya kalau selesai dipakai boleh dibawa pulang, misalnya seperti itu. Kita menanamkan sikap jujur dulu, kok dibawa pulang, boleh sayang, mungkin seperti itu. Jadi anak dia terbiasa mengembalikan barang yang bukan haknya. Yang ketiga, toleransi. Contohnya yaitu menghargai teman yang berbeda agama. Seperti yang sudah saya jelaskan di yang religius tadi. Jadi kita saling mentoleransi, mengajarkan anak toleransi bahwa setiap anak, setiap muslim itu berhak memilih agama masing-masing. Yang keempat, disiplin, meletakkan benda yang sudah terpakai pada tempatnya. Tetap yaitu kita ajarkan pembiasaan terlebih dahulu. Jadi pembiasaan itu kalau kitanya nggak ngasih teladan, nggak ngasih contoh, ya ayo sayang beres-beres, gurunya terapi kan nggak lucu. Berarti beres-beres, kita juga ikut biar anak-anak mencontoh apa yang kita ajarkan. Yang kelima, kerja keras, tidak mudah putus asa, mengerjakan tugas sampai selesai. Kita tanamkan kepada anak, jangan sampai anak itu Allah wes api gambaranku, jangan. Kita ajarkan ke anak, ayo sayang mewarnanya lebih semangat lagi, ayo sayang. Kita terus memotivasi anak supaya nilai supaya dia itu tidak mudah puas dengan apa yang dia kerjakan. Tetap terus kita kasih motivasi, ayo sayang lebih semangat lagi. Karena motivasi dari guru itu insya Allah ke anak itu lebih, oh iya jadi guruku ini, mungkin seperti itu. Untuk yang keenam, kreatif, membuat hasil karya sesuai dengan idenya. Kita tidak bisa mematok anak itu nanti mewarnanya harus warna ini ya sayang ya, harus seperti ini ya sayang ya, tidak. Kita biarkan anak kreatif dengan idenya sendiri. Oh itu bu guru warnanya kuning, saya maunya warna merah, boleh kita biarkan saja, biarkan dia berkembang dengan pemikirannya, kita hanya menjembatani saja. Yang ketujuh, mandiri. Nah ini yang paling kadang banyak yang masih belum bisa nyampe ke tahap mandiri ini. Biasanya ibu-ibu di desa-desa nih, biasanya ibu-ibu bilangnya, belum makan main enggak, kita biarkan saja, biarkan dia bertanggung jawab menyelesaikan tugasnya sendiri. Selain mengajarkan mandiri, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya dia selama pembelajaran, sudah nyampe bagaimana anak ini. Nanti kemudiannya kita arahkan di belakang kali. Kita tugas, kita biarkan dia berkreasi. Kita ajarkan, ayo nak sebelum selesai nak, selesaikan dulu baru main. Kita hanya kasih arahan-arahan saja. Selebihnya kalau memang dengan sebagai pengajar atau sebagai orang tua masih belum puas dengan hasil apa yang telah diselesaikan, nah tugas kita di rumah, ayo sayang, tadi sama guru diajak mewarnai apa, gini ya sayang ya, biar hasilnya lebih maksimal.
juga suka mengarahkan di belakang layar. Yang ke-8, cinta damai. Cinta damai ini misal tidak berebut mainan, tidak berebut makanan, supaya tidak berebut seperti itu. Kita ajarkan juga, kita kasih teladan juga bagaimana cara berbagi yang benar. Guru saya mau mainan itu, masih dipakai temannya. Bagaimana cara bergurunya supaya anak-anak ini mau bergantian. Ketika punya makanan, ketika istirahat, supaya yang satunya mau itu mau bekalnya temannya, gimana cara guru untuk menyampaikan ke anak-anak supaya ayo sayang berbagi. Mungkin jenengan-jenengan sudah mempunyai trik tersendiri bagaimana supaya cinta damai ini bisa maksimal dalam kelas. Yang ke-9, peduli lingkungan. Peduli lingkungan ini terutama kita biasakan kepada anak itu cinta kebersihan. Cara mengingatkan cinta kebersihan bisa dengan mengingatkan buang sampahnya di mana sayang, di tempat sampah. Kita ajarkan caranya. Boleh nggak sayang kalau habis makan terus sampahnya dibuang sembarangan. Nah, itu lebih mengarah ke pembiasaan saja menurut saya. Dan yang ketiga, yang terakhir yang ke-10, gemar membaca. Gemar membaca ini kita biasakan anak-anak supaya supaya terbiasa dengan membaca buku. Dengan cara apa? Panjenengan kita semua sebagai guru, sebagai orang tua, ketika di sekolah, yaitu mengajak anak untuk mendengarkan dongeng misalnya. Kalau mungkin gurunya tidak perlu mendengarkan cerita dongeng, mungkin lebih mengarah ke membaca status. Sambil gibah-gibah. Mungkin seperti sampai di sini dulu dari pemaparan 10 nilai karakter yang bisa dikembangkan dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Dari kelompok 1, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya komentari ya. Komentator ibunya. Saya dari kelompok 1, bagus sekali kinerjanya dengan cepat untuk melaksanakan diskusi. Yaitu saya harapkan ada 10 saja karena terlalu banyak waktunya tidak terlalu lama. Karena katanya Bu Hoir tadi ikan sepat, ikan gabus, ikan udang katanya lebih cepat lebih bagus dia sekolah. Terima kasih, sudah bagus sekali itu tadi yang disampaikan, karena kita tidak merasa ini adalah beban tugas ini karena sudah merasakannya, sudah kita lakukan setiap hari di lembaga kita masing-masing. Dan ini tadi ini mungkin ada yang masukan dari saya yang tadi itu mengembangkan karakter sikap jujur, tadi itu berusaha untuk mengajarkan anak sikap jujur itu mengambil barang, mengembalikan barang yang bukan miliknya. Itu sambil kita ajarkan dengan mengucap terima kasih, kan miliknya, kan merasa dia merasa tidak merasa bersalah dan merasa itu minjam milik teman-temannya, gitu. Diajarkan mengucapkan terima kasih juga. Terus di sini tadi ada kreatif, sikap kreatif, dia itu diberikan kebebasan sesuai menggambar sesuai dengan ide-idenya. Tadi itu harus kita sambil kita arahkan, biar tidak namanya bebas mengungkapkan ide-idenya, menggambar sesuai idenya. Akhirnya ngoten terlalu bebas, akhirnya terlalu banyak keluar dari tema soalnya ya, ini tema yang kita ajarkan, sehingga nanti itu kalau kita los tidak kita arahkan, akhirnya keluar dari tema yang kita bahas. Terus yang selanjutnya gemar membaca tadi itu tidak hanya dari buku benda, mungkin dari tulisan-tulisan yang ada di lingkungan sekitar anak. Mungkin kita waktu jalan-jalan dengan anak ke lingkungan di pedesaan itu ya, ke lingkungan itu kalau ada tulisan kita ajak bersama-sama anak-anak kita baca tulisan itu kan, nggak apa-apa itu tidak
dari sehingga anak terbiasa kalau ada tulisan apapun di jalan selalu dibaca. Terima kasih sudah bagus sekali. Sekarang kelompok 2. Terima kasih. Saya dulu lagi. Perkenalkan nama saya Catur Sri Wulandari. Saya perwakilan dari kelompok 2. Di sini kita dari hasil diskusi kelompok 2 menemukan atau ingin mengemukakan hasil diskusi kami mengenai tentang 10 nilai karakter yang bisa kita kembangkan di pendidikan anak usia dini. Yang pertama adalah sebelumnya perlu kita ketahui untuk pendidikan karakter ini tidak bisa kita ajarkan secara konseptual atau langsung, tapi melalui pembiasaan dan contoh. Itu yang perlu kita tahu. Yang pertama yaitu kemandirian. Hal yang pertama kita bisa kembangkan dari kemandirian ini adalah kita ajarkan ke anak-anak untuk belajar membereskan perlengkapan sekolah maupun mainannya sendiri. Kemudian yang kedua kita ajarkan untuk toilet training. Jadi anak-anak bisa kalau mau pipis bisa melepas celananya sendiri, bisa mengancingkan baju atau menarik resletingnya sendiri. Kemudian kita bisa ajarkan untuk kemandirian ini anak-anak dibiasakan untuk melepas sepatu sendiri kalau keadaan normal gitu. Kemudian karakter yang kedua adalah religius. Religius ini berhubungan dengan keagamaan, jadi yang bisa kita kembangkan, kita ajarkan anak-anak untuk terbiasa membaca doa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kedua, kita biasakan anak-anak untuk bersalaman, mencium tangan dengan cara yang benar, terus mengucapkan salam atau menjawab salam. Kemudian karakter yang ketiga adalah rasa ingin tahu. Anak-anak bisa kita berikan kesempatan untuk mengungkapkan pendapat, bertanya, ataupun menjawab. Jadi anak-anak bebas mengemukakan isi ide pikirannya walaupun jawabannya kadang itu belum benar dengan apa yang kita tanyakan. Kemudian dari rasa ingin tahu itu bagaimana cara menciptakannya, anak-anak diberi kebebasan bermain. Jadi ada satu waktu anak-anak ini memiliki waktu bebas bermain, terserah mereka mau bermain apa. Namanya bermain bebas. Kemudian karakter yang keempat yang bisa kita berikan adalah kejujuran. Kejujuran kita bisa mengembangkan dengan cara menanamkan sikap jujur melalui dongeng. Jadi kita bisa mengambil dongeng yang berisikan tentang tema kejujuran. Kemudian yang kedua, kita kenalkan ke anak-anak mana barang miliknya dan mana barang yang bukan miliknya, agar dia tahu dan di dalam dirinya sudah, oh kalau ini punyaku berarti memang punyaku, kalau punya orang lain berarti bukan punyaku. Jadi dia bisa seperti itu. Kemudian karakter yang kelima adalah tanggung jawab. Tanggung jawab ini bisa kita kembangkan melalui dengan cara mengajak anak-anak untuk menyelesaikan tugasnya secara tuntas. Mungkin di awal anak-anak bisa menyelesaikan 20%, kemudian kita tingkatkan sampai 100%. Kemudian yang kedua dari tanggung jawab ini yang bisa kita kembangkan adalah mengembalikan atau membiasakan anak-anak untuk mengembalikan barang sesuai tempatnya. Jadi kalau dia habis mengambil krayon di loker, berarti dia harus mengembalikan di loker tersebut. Karakter yang keenam adalah peduli sosial. Hal yang bisa kita tanamkan ke anak-anak yaitu bersedekah. Kalau di lembaga kami mungkin ada yang 1 minggu sekali. Ada uang sedekah dari anak-anak itu sebesar 1.000. Tiap hari Kamis biasanya. Tuh, Senin ada, pokoknya 1 minggu sekali. Kemudian kita ajak anak-anak sekali-kali untuk menjenguk teman kita yang sakit. Temannya yang sakit kita ajak bersama-sama untuk menjenguk. Karakter yang ketujuh yaitu peduli lingkungan. Hal yang bisa kita kembangkan, kita biasakan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya.
Kemudian yang kedua, kita ajak sebelum pulang, kita ajak anak-anak untuk coba dilihat di bawah mejanya ada sampah apa tidak. Jadi anak-anak dibiasakan untuk memungut rempah-rempah, sisa makanan, kertas atau apa yang ada di Remah-remah. oh iya, remah-remah makanan. Remah-remahnya Iya, diambil sendiri. Kemudian karakter yang ke-8 yaitu gemar membaca. Ya, kita bisa kembangkan dengan cara kita menyediakan pojok baca. Ada semacam perpustakaan mini. Jadi di setiap bukan di setiap sih, di kelas ada satu pojok untuk membaca. Terus kita beri waktu mereka. Baik sebelum kegiatan itu ada 15 menit, yuk kita baca buku bersama atau kita baca gambar-gambar yang ada. Yang ke-8, cinta damai. Kita ajarkan anak-anak mau berbagi, kemudian tidak berebut mainan sama temannya, dan yang ketiga antri. Karena dari antri itu anak-anak akan mengerti, oh giliranku belum, oh kapan waktuku, oh kapan giliran temanku. Jadi biar damainya tercipta. Yang ke-10 kreatif. Bagaimana cara kita mengembangkan karakter kreatif pada anak-anak? Itu kita memberikan kesempatan pada anak-anak untuk bermain dengan permainan yang bervariasi dan terarah, seperti yang dikatakan Bunda tadi. Jadi tetap ada koridor, walaupun kita beri kebebasan tapi tetap ada batasan-batasan. Demikianlah pemaparan dari kelompok 2 tentang 10 nilai karakter yang bisa kita kembangkan di pendidikan anak usia dini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali paparan dari kelompok 2, yaitu dengan berbagai contoh di situ di setiap karakternya. Ini tadi saya untuk sikap jujur, yaitu karakter menanamkan sikap jujur dengan melalui dongeng ya dia. Jadi melalui dongeng itu jangan hanya anak itu hanya mendengarkan dongeng saja ya, nanti itu harus ada interaksi ya, komunikasi, dan terakhir itu ada pesan-pesan moral di situ disampaikan oleh gurunya yang sedang mendongeng tadi, sehingga anak-anak kalau hanya mendengarkan saja mungkin senang guyon, bukan tidak mengikuti, akhirnya tidak tahu ada pesan moral apa di situ, karakter apa yang ditanamkan dalam dongeng itu tidak tahu. Jadi terakhir harus ada pesan-pesan atau kesimpulan dari cerita tadi itu. Terus dari yang terakhir ini hanya 2 saja, terbiasa dalam cinta damai tadi ya, saya terbiasa menunggu giliran, sabar antrian tadi, sabar antri ya, itu sabar menunggu giliran. Biasanya anak-anak yang jumpa-jumpaan serondol-serondolan Harus ada pol PP-nya. yang jaga gurunya. Nah, terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Alhamdulillah kita sudah sesi yang terakhir ini. Nanti mungkin berikutnya panjenengan akan ketemu dengan pemateri berikutnya tanggal berapa Pak Nanang?